Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama kita banggakan anak-anak kita, para peserta pesantren Ramadan. Syukur kita kepada Allah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah, masih diberikan nikmat kesehatan, masih diberikan nikmat kesempatan. Terlebih-lebih lagi adalah kita masih diberikan nikmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh teladan yang baik bagi kita, contoh teladan yang pantas, yang patut serta wajib kita ikuti bagi orang-orang yang sangat-sangat mendambakan, terutama sekali mendambakan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang kita bacakan tadi adalah surah Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku ya Muhammad, katakan bahwa aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku dengan syarat dia memenuhi segala apa yang aku perintahkan dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kemenangan. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu kita berikan judul ceramah kita pada subuh hari ini, Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Perkara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar permintaan kita kepada Allah, akan tetapi berdoa kepada Allah merupakan sebuah pernyataan bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah, bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak ada apa-apanya, makhluk yang dhaif, banyak salah kita. Oleh karenanya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menebus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam
Salah satunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah, meminta ampunan. Senantiasa kita membersihkan diri kita, karena orang yang bersih dirinya adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori. Sebagai makhluk, kita tidak terlepas daripada kesalahan. Mulai kita bangun tidur, kadang-kadang sudah ada nampak kesalahan. Mata yang diberikan Allah kepada kita untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, kadang-kadang terlihatkan yang seharusnya tidak kita lihat. Telinga yang diberikan oleh Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, kadang-kadang terdengar sesuatu yang seharusnya tidak harus terdengar. Mulut yang diberikan Allah, lidah yang diberikan Allah untuk berzikir kepada Allah, kadang-kadang salah kita gunakan, digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Membicarakan aib orang lain, mengejek orang lain, berkata-kata yang tidak bagus, dan banyak lagi yang lainnya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kadang-kadang kita tidak mensyukurinya. Oleh karenanya, di dalam ayat Surah Al-Baqarah ayat 186, Allah perintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku ya Muhammad, katakan aku dekat. Allah itu dekat dengan kita, dekat dari urat leher kita. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Barangkali kita sering berdoa, tapi rasanya belum juga dikabulkan Allah. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa bukan Allah tidak kabulkan doa kita. Bisa jadi karena syarat dari doa itu sendiri yang belum terpenuhi. Mungkin kita masih banyak melakukan kesalahan yang Allah perintahkan kepada kita tidak kita lakukan. Oleh karenanya doa kita belum diijabah oleh Allah. Salat yang diperintahkan Allah kadang-kadang masih kita tinggalkan, masih kita lalaikan. Yang seharusnya salat 5 waktu sehari semalam, kadang-kadang terlalaikan oleh pekerjaan-pekerjaan duniawi. Berarti kita tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah menyampaikan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah salat, marilah menuju kemenangan. Tapi kita masih sibuk dengan kehidupan dunia. Bisa jadi belum Allah kabulkan doa kita itu karena Allah rindu kita senantiasa berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, berapa lamanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah?
mendapatkan seorang anak yang sampai Nabi Ibrahim sudah tua, rambutnya sudah putih, istrinya juga begitu, sudah tua, rambutnya sudah memutih. Rasanya secara logika tidak akan bisa mendapatkan keturunan lagi. Tapi Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang soleh, anak yang penyantun. Basyarnahu bi ghulamin. Kami berikan kabar gembira kepada kita dengan kelahiran seorang anak yang penyantun, anak yang soleh. Ini contoh. Karena Nabi Ibrahim berdoa, Allah rindu mendengarkan doa daripada Nabi Ibrahim. Sekiranya cepat dikasih oleh Allah, mungkin Nabi Ibrahim tidak berdoa lagi. Tapi Nabi Ibrahim tetap tidak putus asa di dalam berdoa kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan memberikannya keturunan. Anak yang soleh, anak yang penyantun. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak doa-doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika syarat yang dipenuhi, maka doa kita akan diijabah. Kemudian ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur. Karena bersyukur kepada Allah itu merupakan sebuah kewajiban. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka akan aku tambah. Sebaliknya, jika kamu tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka azabku amat sangat bersengatan. Nikmat yang Allah berikan sangat banyak, tidak bisa kita hitung. Untuk itu kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur bukan hanya sekedar ucapan bibir alhamdulillah, akan tetapi adalah menggunakan segala fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mempermantap ibadah kita. Jadi semua fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mempermantap ibadah kita kepada Allah. Wadape ibadah kita ini senantiasa bertambah setiap. Baik dari segi kuantitas ibadah kita, juga termasuk kepada segi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuantitasnya juga bertambah, kualitas ibadah kita juga bertambah. Seperti sholat kepada Nabi. Kita sholat dari SD, dari TK kita sudah sholat sampai kita mau meninggal dunia. Diperintahkan. Akan tetapi apakah sholat, kualitas sholat kita ketika kita SD dengan SMP sama atau berbeda? Atau ketika SMP dengan SMA atau seterusnya, ketika kita masih muda dengan kita sudah tua? Tentu kualitas ibadah kita terus bertambah dengan pertambahan umur dan usia kita. Ini yang dimaksud dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat
yang diperintahkan Allah kepada kita merupakan ibadah yang utama. Kenapa dikatakan sebagai ibadah yang utama? Karena ibadah yang pertama-tama yang akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah perkara salat. Awwalu ma yuhasabu alaihi yaumil qiyamati shalah. Wa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amal yang pertama-tama yang akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah perkara salat. Jika salat seorang hamba itu baik, maka akan baik pula amalan-amalan yang lainnya. Sebaliknya, jika amalan salatnya buruk, maka amalan-amalan lainnya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita melihat bahwa salat kita itu sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul? Ada indikatornya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jika ada orang sholat tapi perbuatannya banyak melanggar aturan Allah, berarti sholatnya belum mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Berarti sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu harus mampu mencegah orang berbuat keji dan berbuat munkar. Maka kita perbaiki kualitas daripada ibadah sholat kita. Karena ibadah sholat itu merupakan ibunya ibadah yang merupakan syarat diterimanya ibadah-ibadah kita yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, kita banyak berdoa kepada Allah, minta ampun kita kepada Allah. Karena memang di dalam bulan Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni. Ada dua tujuan dari Ramadan itu kepada Ibu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Outputnya adalah muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada sesudah muttaqin itu. Tidak ada yang tinggi sesudah muttaqin itu, Pak. Detail takwa. Yang terendahnya muslim. Setelah itu mukmin. Setelah itu muhsinin. Setelah itu mukhlisin. Setelah itu muttaqin. Ketika Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah puasa, berarti meningkatkan kualitas kita dari mukmin menjadi muttaqin. Ada dua, Bapak dan Ibu, tingkatan kualitas manusia yang dilampaui dari pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama adalah muhsinin, orang-orang yang membaguskan amalannya, orang-orang yang menyempurnakan amalannya. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yarahu. Ihsan itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah
seolah-olah dia melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innallaha yara. Jika dia tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah pasti melihat. Karenanya orang-orang yang beribadah yang merasakan dirinya dilihat dan dipantau oleh Allah pasti akan berbeda ibadahnya dengan orang yang tidak merasakan dirinya dipantau dan dilihat. Kalau orang yang beribadah merasakan dirinya dilihat dan dipantau oleh Allah, pasti dia akan sempurnakan, baguskan ibadah. Kalau kita contohkan Bapak dan Ibu di dalam kehidupan kita, mungkin kita bekerja dalam suatu instansi atau pemerintah, perusahaan, ada pimpinan kita. Nah, ketika pimpinan kita melihat kita bekerja, kita akan bagus-bagus bekerja, kita akan baik-baik bekerja. Tapi kalau pimpinan nggak ada kayak awak tuh, banyak awak yang kadang-kadang duduk-duduk santai-santai. Kira-kira contoh seperti ini di dalam beribadah kepada Allah, kita merasakan bahwa Allah sudah jelas pasti melihat amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita. Karenanya ihsan itu ada orang yang membaguskan. Kemudian di atas itu adalah mukhlisin, adalah orang-orang yang ikhlas, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT. Dia tidak perlu orang memuji, tidak perlu orang mencari, tapi hanya dia mencari keridhaan. Ketika amalan itu dilakukan, baik orang yang dibantu, dia tidak peduli apakah orang yang dibantu itu akan membantunya atau tidak. Ini contoh orang yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas Bapak dan Ibu, kalau awak bantu orang, sudah tu orang tidak bantu awak lagi. Kadang-kadang kalau banyak dia dibaco aja, itu tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas itu baik dia bantu kita, baik dia tahu dengan kita atau tidak masalah, karena dia hanya cari keridhaan Allah. Dan yang terakhir ada tingkatan takwa. Inilah tujuan daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi orang yang berpuasa itu sudah meningkatkan taraf ketakwaan atau kedekatannya dengan Allah dari mukmin menjadi muttaqin. Jadi ada dua tingkatan kualitas manusia yang dilampaui. Kalau begitu ibadah puasa itu betul-betul ibadah dahsyat kepada itu. Tidak main-main. Tidak ada ibadah yang bisa meningkatkan kualitas dari mukmin menjadi muttaqin selain daripada ibadah puasa. Tapi ibadah puasa yang bagaimana? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, min sa'ib laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Artinya apa? Puasanya sia-sia, tidak mampu meningkatkan kualitas dia menjadi orang yang bertakwa. Pertama, yang kedua adalah mendapatkan maghfirah, keampunan dari Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh dengan perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang berat. Dengan ibadah puasa yang kita lakukan, tercapai taknya detail takwa tadi, dan tercapai pula tujuan kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, kok misalnya kita tidak sampai kembali bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang,
Iya Bapak dan Ibu, ingin gitu. Tapi kita tidak bisa menjamin akan bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Maka jadikanlah Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir bagi kita. Kalau oranglah menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir, tentunya tidak main-main Bapak dan Ibu. Tentu dia akan bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, barangkali ada di antara itu yang tahun yang lalu bisa bersama kita berjamaah dengan kita, tapi tahun ini Ramadan beliau tidak ada lagi. Bisa jadi kita yang ada sekarang ini tahun yang akan datang tak berbeda. Oleh karenanya kita capai, kita ambil, kita raih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir-akhir Ramadan, 10 bulan terakhir, saya memesankan kepada kita bersungguh-sungguhlah di akhir Ramadan, karena di akhir Ramadan itu ada suatu malam yang luar biasa ganjarannya, yaitu malam Qadar, Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Apa itu malam Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita beribadah di malam itu, satu malam itu, maka nilai ibadah kita sama dengan orang yang beribadah 1000 bulan. Kalau kita jadikan sebagai tahun, kira-kira 4 bulan, 83 tahun 4 bulan Bapak dan Ibu. Satu malam itu saja kita beribadah. Bukan main Allah berikan ganjaran kepada kita. Tapi itu betul-betul orang yang istiqomah. Tapi kadang-kadang itu banyak yang sudah di akhir-akhir Ramadan itulah diganggu oleh persiapan hari raya. Hanya dengan kegiatan-kegiatan duniawi, persiapan lebaran, awak lawat tinggal yang malam-malam Ramadan itu. Oleh karenanya mudah-mudahan kita di sini adalah orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi